Sergio Perez memang berhasil menyempurnakan akhir pekan Red Bull di GP Spanyol kemarin dengan finish di podium runner-up dan membuat timnya raih hasil akhir 1-2 dengan Max Verstappen yang sukses rebut kemenangan. Tapi seperti yang kita tahu, apa yang diraih Red Bull di Catalunya terdapat sedikit pengorbanan yang harus dilakukan oleh mereka. Sergio Perez yang sempat memimpin menjelang akhir balapan diberi instruksi untuk mengalah dan memberikan posisi pertamanya kepada Verstappen. Namun, reaksi Perez sedikit berbeda dan tidak seperti sebelum-sebelumnya, di mana ia selalu dengan legowo mematuhi instruksi dari tim. Seusai finish, pembalap Meksiko ini seperti mengisyaratkan jika tidak begitu senang dan merasa apa yang dilakukan Red Bull tidak adil kepadanya. Apakah ini pertanda jika Sergio Perez mulai berani menegaskan posisinya di tim dan akankah jadi ancaman bagi Red Bull ke depannya? Sergio Perez direkrut oleh Red Bull untuk musim 2021 menggantikan Alex Albon yang gagal memenuhi ekspektasi tim di musim sebelumnya. Perez dinilai merupakan pembalap yang cukup mumpuni dengan pengalamannya di F1 dan dinilai sanggup memenuhi target di Red Bull. Dan terbukti, ia berhasil tampil bagus sesuai ekspektasi, bahkan sangat berperan krusial dalam kesuksesan Max Verstappen merebut juara dunia musim lalu. Sebut saja seperti peran heroiknya menahan Lewis Hamilton di GP Turki dan GP Abu Dhabi yang membuat Red Bull mampu memaksimalkan raihan poin bagi Verstappen. Selain itu, ia juga mampu tampil secara konsisten di barisan papan atas dan cukup rajin naik podium. Perez seakan-akan merupakan kepingan puzzle yang hilang dan sesuatu yang dicari-cari oleh Red Bull sejak era Sebastian Vettel dan Mark Webber dulu. Selama musim lalu, Perez nampak bahagia dan dengan senang hati patuh kepada setiap instruksi dari tim dalam perannya sebagai support system bagi Verstappen. Tapi musim 2022 sepertinya akan sedikit berbeda. Memasuki tahun keduanya bersama Red Bull, Perez tentunya sudah jauh lebih beradaptasi dan paham bagaimana cara timnya bekerja untuk tampil maksimal di setiap balapannya. Dengan mobil yang jauh lebih kompetitif dan lebih cocok dengan gaya balapnya dibanding musim lalu, Perez mampu membuktikan kualitasnya dengan raihan pole position perdananya di GP Arab Saudi. Selain itu, ia sudah mengkoleksi total 3 buah podium musim ini yang sebenarnya menurut kami Perez bisa 5 kali naik podium jika seandainya tidak bernasib sial di Jeddah dan Miami. Peningkatan performa Perez ini tentu menambah ekspektasi atau targetnya secara personal. Dari musim lalu yang sebatas hanya soal adaptasi dan membantu Verstappen di tiap pekannya, sekarang ia ingin meraih kemenangan secara rutin dan bersaing di papan atas. Dalam wawancara bersama Fox Sports Meksiko akhir bulan lalu, Perez sendiri sudah menegaskan jika tak mau di F1 hanya untuk jadi pembalap kedua saja. Ia masih punya ambisi kuat untuk jadi juara dunia dan mengalahkan Verstappen selaku rekan setimnya. Dari kutipan wawancara tersebut bisa kita nilai kalau memang mindset Perez sudah sangat berbeda musim ini. Ia jauh lebih percaya diri dan menyatakan diri untuk tampil lebih kompetitif dalam perebutan gelar juara. Walaupun jika kita lihat di lapangan Perez sendiri belum begitu menjadi ancaman serius bagi Verstappen, mengingat kecepatannya belum bisa mendekati rekan setimnya tersebut. Level yang saat ini dipegang oleh Verstappen masih terlalu tinggi bagi Perez dan ia perlu meninggikan standar balapnya untuk bisa bersaing di perebutan gelar. Perbedaan mindsetnya dari musim lalu ke musim 2022 makin terlihat pada GP Spanyol kemarin. Usai mematuhi tim order Red Bull untuk memberikan posisi pertamanya kepada Verstappen, memang situasi nampak biasa-biasa saja pada awalnya. Tapi setelah finish, di tim radio Perez mengatakan jika ia senang dengan hasil yang didapat oleh tim, tapi ia perlu bicara dengan mereka seusai balapan. Hal itu menunjukkan jika Perez mulai menegaskan targetnya musim ini dan menandakan kalau ia sudah bosan dengan peran wingman di timnya. Meskipun di podium, ia nampak senang menebar senyuman dan sangat diplomatis saat wawancara, tapi itu tak menyembunyikan pesan yang tersirat dari ucapannya di radio. Rasanya belum pernah kita mendengar Perez mengeluh soal posisinya sebagai pembalap pendukung Verstappen, dan di Catalunya kemarin bisa jadi merupakan awal mula dari gertakan yang dilakukan olehnya. Awal mula kekecewaan Perez ini berawal dari tim yang dinilai ingkar janji setelah ia memberikan posisi ketiganya kepada Verstappen di stint pertama ketika mengejar George Russell. Karena Perez terus-menerus gagal untuk mencoba menyalip Russell, Red Bull menyuruhnya untuk memberi jalan kepada Verstappen supaya ia bisa mendapat kesempatan berduel dengan Russell. Pada saat itu, tim menjanjikan untuk memberikan kembali posisi Max kepada Perez di akhir balapan. Tapi karena masalah DRS, Red Bull akhirnya merubah strateginya dengan memakai 3 kali pit stop untuk Verstappen.
Itu lagi-lagi menempatkan Perez di depan Verstappen. Namun karena kecepatan rekan setimnya tersebut dengan ban yang lebih baru di akhir race, Perez akhirnya kembali dipaksa untuk memberikan posisi pertamanya kepada Max. Perez merasa hal itu tidak adil karena ia bisa saja diberi strategi yang sama dengan rekan setimnya dan soal janji Red Bull untuk memberikan kembali posisinya. Bos tim Christian Horner mengatakan jika ia bisa memahami perasaan Perez yang harus mengalah demi Verstappen. Tapi ia juga berpikir kalau tidak masuk akal untuk memaksa kedua pembalapnya tersebut berduel karena perbedaan kecepatan yang cukup signifikan antara Perez dan Max, serta masalah DRS di mobil mereka. Horner menegaskan jika ia sangat memprioritaskan tim untuk meraih hasil maksimal dan memuji Checo atas kontribusinya di Spanyol. Pada akhirnya, pembalap 32 tahun ini lagi-lagi memegang peran sebagai wingman dan belum mampu menjawab tantangan untuk menyaingi level Max Verstappen di Red Bull. Tim order memang sudah menjadi bagian dari balapan F1 selama bertahun-tahun. Mulai dari zaman-zaman paling terkenal saat Rubens Barrichello di Ferrari, lalu Mark Webber di Red Bull, Valtteri Bottas bersama Mercedes, dan yang terbaru Sergio Perez ini. Tim order merupakan fenomena yang sangat biasa dan lumrah dilakukan di F1. Bahkan menurut kami, itu wajib dilakukan oleh tim-tim besar, seperti Red Bull atau Ferrari, yang saat ini sedang berduel berebut juara dunia. Tim order mampu membantu mereka untuk memaksimalkan poin bagi si pembalap yang memiliki peluang terbesar untuk meraih titel di akhir musim. Walaupun terkesan mengorbankan salah satu pembalap, tapi memang begitulah kerja sama tim yang ada di F1. Sergio Perez sebenarnya merupakan gambaran rekan setim yang sempurna jika kita lihat dari perspektif kerja sama tim. Karena karirnya yang panjang dan mendapat kesempatan untuk membalap di tim sebesar Red Bull, maka seakan-akan ia mau untuk mematuhi segala perintah dari tim sebagai timbal balik. Itu sangat terlihat dari musim lalu, di mana ia bisa dengan mudahnya menuruti semua tim order yang diberikan. Tapi musim ini, perubahan mindset dari sekedar jadi wingman untuk menjadi penantang gelar sepertinya akan sedikit merepotkan Red Bull. Checo merasa jika dirinya sudah mempunyai peran besar kepada timnya sejauh ini, dan ia ingin ada balasan yang setimpal dengan usahanya. Akan ada satu titik di mana Perez akan mulai mencoba sedikit demi sedikit mulai membangkang dari instruksi tim untuk menegaskan keinginannya di Red Bull. Tapi kami di satu sisi juga meyakini jika Red Bull suatu saat juga akan memberikan balasan yang setimpal kepada Perez. Meskipun ini tergantung juga soal bagaimana dinamika persaingan di papan atas. Namun yang jelas untuk saat ini Perez harus meningkatkan kualitas atau standar balapannya, mengingat ia tak bisa terus-menerus berharap kepada Red Bull untuk berpihak kepadanya. Ia harus membuktikan jika dirinya memang layak mendapat perlakuan setara dengan Verstappen dan membuat Red Bull berpikir dua kali untuk memberikannya tim order. Tapi kami pikir hal itu sulit dilakukan karena selama Red Bull masih menganggap Verstappen sebagai anak emas dan ia masih memberikan sesuatu yang spesial tiap akhir pekannya, maka nasib Checo di tim ini akan terus-menerus sebagai wingman alias pembantu saja. Selain itu, Perez juga punya pertaruhan di kontraknya yang mana ia tidak bisa bermacam-macam untuk membangkang pada perintah tim. Salah-salah, posisinya musim depan bisa terancam dan kontraknya malah tidak diperpanjang karena membuat kondisi internal tim tidak sehat. Sebenarnya, selama Perez mampu memberikan hasil maksimal tiap pekannya, harusnya posisi Checo di tim aman-aman saja. Namun apa yang ia tunjukkan di Catalunya adalah ia tidak begitu senang dengan perannya saat ini dan ingin sesuatu yang lebih dari Red Bull.